Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustatafin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih tentang ataf nasak sampai pada huruf yang kelima, yaitu am, ya. Huruf yang kelima. Setelah sebelumnya wawu, fa, summa, hatta, ini am. Satu lagi au, itu yang ataf secara mutlak. Dan tiga yang ataf secara lafadz saja akan datang insyaallah, ya, yaitu lakin, bal, dan la. Ataf dengan am, ya. Di bait 548, ya, kemarin. Wa am biha iktif isra hamzit taswiyah au hamzatin an lafdi ayyin mukniyah. Dan am dengannya atofkan setelah hamzah taswiyah atau hamzah an lafdi ayyin dari lafad ayyin mukniyah, sudah mencukupi, yakni hamzah yang bisa menggantikan lafad ayu. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan am ala kisma ini. Am itu ada dua macam. Mungqati'atun, pertama mungqati'ah, wasatati, dan akan datang insyaallah penjelasannya atau pembahasannya. Wa muttasilah, dan muttasilah. Am muttasilah dan am mungqati'ah. Disebut muttasilah karena sebelum dan setelah am itu masih satu pembahasan, ya, atau satu kalimat gitu, ya, satu kalimat, satu jumlah. Kalau mungqati'ah sudah berbeda antara yang sebelum am dan yang setelah am. Itu sudah jumlah tersendiri, bahkan maknanya sudah tidak sama gitu. Sedangkan muttasilah ini yang masih nyambung, ya, kalimat masih nyambung, artinya am itu masih di dalam satu kalimat, dalam artian setelah am dan sebelum am itu masih di nafsul jumlah, ya, di jumlah itu. Di am muttasilah ada dua macam, yaitu yang terletak setelah hamzah taswiyah, dan yang kedua yang terletak setelah hamzah yang bisa menggantikan ayu. Di am ada mungqati'ah,
dan ada muttasilah. Muttasilah. Nah, muttasilah ini ada dua, yaitu ba'da hamzati taswiyah. Hamzah taswiyah itu hamzah yang menunjukkan kesamaan secara hukum sebelum am maupun setelah am. Dan yang kedua adalah ba'da hamzatin mughniyatin an ai, dari kalimat ai. Misalnya gini, a zaitun indaka am khalidun. A zaitun indaka am khalidun. A di sini bisa menggantikan kata ayu. Apakah Zaid yang ada di sisimu ataukah Khalid? Ini bisa diungkapkan dengan ayyuhuma indaka Zaidun am Khalidun. Nah, ya. Lihat ini. Di sini a hamzah di sini bisa menggantikan kata ayu, ya. Ayyuhuma indaka, siapakah di antara keduanya yang di sisimu, Zaid atau Khalid, ya. Di sini nggak pakai ayu tapi pakai hamzah. Azaidun indaka am Khalidun. Paham ya? Itu maknanya am setelah hamzah yang menggantikan, ya. Yang menggantikan ayu, okay. Kalau ini setelah hamzah taswiyah, misalnya sawaun alaihim a'andartahum am lam tum dirhum. Sama saja bagi mereka. Ini a, ya, a taswiyah. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tum dirhum. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan. Nah, ini bisa diungkapkan misalnya indaruka wa adamu indarika sawaun. Peringatanmu dan tidak ada peringatanmu itu sama. Di sini a hamzah taswiyah menunjukkan kesamaan. Itu am yang apa? Muttasilah. Paham ya? Intinya mereka mengatakan am muttasilah setelah ini, setelah hamzah taswiyah atau setelah hamzah yang menggantikan ayu. Oke. Sekarang bait yang 549. Al-baitu tasi wal arbaun ba'da khamsimi'ah. Perhatikan ya, bait 549. Wa rubbama uskitatil hamzatu, dan bisa jadi, ya, rubbama itu bisa jadi atau terkadang atau mungkin saja, ya. Dan bisa jadi uskitatil hamzatu, dihilangkan hamzah itu, dan tidak disertakan. Sakoto jatuh, tidak disertakan hamzah itu. Jadi hamzah taswiyah maupun hamzah yang bermakna ayu tidak disertakan. Terkadang, ya. In kana khofal makna bihadfiha umin, jika
in kana jika ia khofal makna. Khofa apa Mas? Samar ya. Jika kesamaran makna itu bihat fiha, dengan menghapus hamzah itu umin, aman ya. Artinya walaupun dihapus hamzahnya tetap maknanya jelas, maka hamzah bisa dihapus ya. Amin. Sama seperti kita bahasa Indonesia juga gitu. Kamu sudah makan itu. Maksudnya apakah kamu sudah makan? Apakahnya enggak disertakan, enggak diucapkan ya. Kamu ngantuk misalnya. Selanjutnya adalah apakah kamu ngantuk gitu. Ikra Mas Frendi. Aikatu tuhdaful hamzatu yakni hamzatu taswiyah yakni hamzata taswiyah wa hamzatil mugniyah wal hamzatal mugniyata an ayyi yakni untuk kalimat ayyi inda manil labsi patakunu am muttasilatan kama kanat wal hamzatu maujudatun ya. Aminhu qiraatu ibni Muhaisin sawaun alaihim andartahum am lam tungdirhum. Hamzahnya dihapus ya. Kalau qiraahnya yang mutawatir kan andartahum. Kalau Ibnu Muhaisin baca andartahum, a-nya cuma satu. Biskotil hamzati min andar tahum. Diartikan dulu. Yakni kadang dihapus hamzah itu, yakni hamzah taswiyah dan hamzah mugniyah. Dari hamzah mugniyah maksudnya hamzah yang sudah yang mencukupi ya. Atau hamzah yang menggantikan kata ayu itu aja. Ketika aman samarannya. Ya, ketika aman kesamaran atau aman dari kesamaran, kesalahpahaman. Terus dan am itu menjadi mutasilah sebagaimana ketika hamzahnya ada. Ya, wawu hal ya. Dan am itu mutasilah, yakni am itu tetap mutasilah sebagaimana ketika hamzahnya ada. Terus dan diantaranya qiraah Ibnu Muhaisin sawaun alaihim andartahum am lam tungdirhum. Sama saja bagi mereka engkau memberikan peringatan pada mereka atau engkau tidak memberi peringatan pada mereka. Kalau qiraahnya jumhur asaroh kan andartahum ya, sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan pada mereka. Kalau ini Ibnu Muhaisin sama saja bagi mereka engkau memberi peringatan ataukah engkau tidak memberi peringatan. Dengan menghilangkan hamzah dari kata andartahum. Ibnu Muhaisin salah satu empat qori yang dinisbatkan kepada mereka qiraah syadah ya. Jadi kalau ada qiraah 14 itu maksudnya 10 qiraah shahihah dan 4 qiraah yang syadah. 4 qiraah ini diantaranya adalah Ibnu Muhaisin, yaitu Hasan al-Basri, Yahya al-Yazidi, Ibnu Muhaisin dan A'mas. A'mas siapa? Sulaiman Ibnu Mihran ya. Itu 4 qiraah syadah. Apa ya? Hasan al-Basri, Al-Yazidi, Ibnu Muhaisin dan A'mas. 4 qiraah syadah dinisbatkan kepada mereka ini. Disebut syadah karena menyelisihi Rasm Utsmani. Ya, Rasm Utsmani mutawatir sehingga menyelisihinya disebut syadah. Adapun 10 qiraah yang mutawatir atau yang shahihah ya ada 10. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basrah,
Ibnu Amir Syam 4, kemudian 3 dari Kufah yaitu Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Kemudian Abu Ja'far, Yakub dan Kholaf 10. Kita tahunya cuma 1/20 bukan 1/10 ya, 1/20 karena masing-masing 10 bahkan masing-masing dari 14 itu ada 2 perawi. Kita dari riwayat Hafiz dari Asim. Jadi Ibnu Muhaisin masyhur ya, termasuk salah satu 4 ashabul qiraah syadzah. Andar tahum. Terus Mas. Wa qaulu syairi la'amruka ma adri wa in kuntu darian bisab'in raminal jamri romainal jamri jamro maf'ul jamro am bisamani. Ya. Dan perkataan penyair demi umurmu ya. Ma adri, aku tidak tahu. Wa in kuntu darian, walaupun aku mengetahui. Artinya aku enggak tahu walaupun aku ini berakal gitu. Mengetahui. Bisa bein romaina dengan 7, yakni dengan 7 kerikil. Romaina, mereka itu melempar. Romaina fa'ilnya adalah nun niswah ya. Nun niswah. Nun romaina. Romaitu, saya melempar. Romaita, kamu melempar. Wama romaita it romaita walakinnallaha roma. Dengan 7, yakni dengan 7 kerikil mereka melempar jumroh am bisamanin atau dengan 8. A bisa bein, yakni maksudnya A bisa bein, apakah dengan 7. Paham ya? Perhatikan itu apa? Bait syair yang dihapus adalah A sebelum kata bin, yakni yang tengah-tengah itu ya. La amruka ma adri wa in kuntu darian bisa bein, maksudnya A bisa bein itu ya. A bisa bein. Romainal jamro am bisa manin. Ini am yang mutasilah. Jadi am mutasilah ada 2 macam itu, 2 posisi. Setelah hamzah taswiyah dan setelah hamzah yang menggantikan posisi ayu ya. Kemudian bait 550 masih tentang am ini. Huruf ataf yang keberapa? 5 ya. Wa, fa, summa, hatta, am ya. Wa bing kita in wa bimakna bal wafat. Wafat taknya adalah tak taknis, fa'ilnya kepada dhamir mustatir, hiya kembali kepada kata am. Dan dengan ingkito terputus, yakni am mungqati'ah ya, am yang mungqati'ah. Wa bi makna bal, dan dengan makna bal, bahkan itu ya, bal ya. Jadi am bermakna bal, bahkan ya. Wafat dia memenuhi, yakni memenuhi syarat. Jadi am memenuhi syarat, am mungqati'ah dan maknanya bal. Intaku mimmaku yidat bihi kholat. Apabila ia am itu mimmaku yidat, dari yang telah diberi ketentuan dengannya tadi, yakni dari yang diberi ketentuan ini, 2 ini, kholat terlepas ya, terlepas. Jadi kalau am mutasilah kan ada 2 ini, setelah hamzah taswiyah dan setelah hamzah yang menggantikan kata ayu. Kalau selain itu posisi am, maka amnya itu apa? Mungqati'ah. Nah, am mungqati'ah ini bermakna bal. Maknanya adalah bal. Bal itu bahkan itu ya. Bahkan ya. Tujuannya untuk idrob. Idrob itu adalah mengalihkan pembicaraan ya, atau ngalihkan pembicaraan. Oke, lanjut Mas. Ayo.
Ai idza lam yataqaddam ala am hamzatut taswiyah wala hamzatul mugniyatun an ayyi fahiyan munqati'atun tufitul idraba kabal qawlihi ta'ala la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara ai bal yaquluna iftarahu fi'il madhi dan maf'ul ya, iftarahu. Terus mithluhu innaha laibilun am sya'un ai bal hiya sya'un ya. Yani apabila tidak mendahului atas am hamzatut taswiyah dan tidak pula hamzah mughniyah yang menggantikan ayu ya. Ya, perhatikan ya, jika tidak mendahului am, baik itu hamzah taswiyah atau hamzah yang menggantikan posisi ayu, maka am itu ya lanjut terus. Maka am itu munqati'ah. Ya, munqati'ah ya. Munqati'ah disebut munqati'ah kenapa? Karena sudah pindah kalimat ya. Jadi am tidak lagi berada dalam satu kalimat, tapi dia di tengah-tengah antara kalimat yang sebelumnya dan yang setelahnya. Begitu juga dari sisi makna sudah tidak satu rentetan ya. Terus dan memberikan faedah idrob ya, seperti bal ya, seperti kata bal. Idrob itu apa? Pindah ya, pindah atau mengalihkan pembicaraan ataupun makna. Terus seperti firman Allah Ta'ala, tidak ada keraguan dalamnya dari Rabb semesta alam ya, yakni Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan ia mengadakannya ya, ini maksudnya Nabi Muhammad SAW dianggap mengadakannya ya. Ini am bermakna bahkan ya, bukan atau ya. Yakni bal bahkan mereka mengatakan ya Muhammad mengadakannya ya. Dan semisalnya sesungguhnya ia onta atau bahkan kambing ya, yakni bahkan ia kambing ya. Ini perhatikan ya, perkataan ini innaha laibilun amsyaun, ini apa, diriwayatkan begitu. Maksudnya saat orang yang mengatakan ini yakin bahwa itu ternyata kambing, pertama kali dia mengira apa? Onta ya. Innaha laibilun. Setelah ngomong itu dia tahu ternyata itu bukan onta tapi kambing, maka dia mengatakan amsyaun. Paham ya Mas ya? Jadi tidak semua kalimat ini bermakna bal, enggak. Itu tergantung kondisi ya, tergantung qarinah. Dan nanti akan datang insya Allah ini. Bahkan makna dari satu huruf itu bisa tergantung maksud orang yang mengatakan ya. Selain yang asal itu adalah tergantung dari ungkapan kalimat, tapi bisa juga tergantung maksud yang mengatakannya. Baik, kita lanjutkan huruf athof yang keenam yang masih mengatofkan secara makna maupun lafadz, yaitu huruf au ya. Apa fungsinya au? Di sini Ibnu Malik menyebutkan beberapa. Pertama, khayyir itu apa? Khayyir itu berikanlah pilihan ya, berikanlah pilihan. Jadi untuk menyatakan boleh memilih. Abih, pembolehan, berikanlah pembolehan. Qasim itu fi'il amr juga ya. Khayyir fi'il amr, abih fi'il amr, qasim juga fi'il amr. Qasim yakni apa? Bagi-bagilah ya, bagi-bagi, pembagian, lakukanlah pembagian. Pembagian bukan pembagian matematika Mas ya, pembagian macam-macam itu. Bi au, dengan au. Wa abhim, dan lakukanlah ibham. Ibham itu penyamaran.
Ya, ungkapkan dengan au itu untuk menyamarkan. Waskuk, dan ungkapkanlah keraguan. Uskuk yakni mengungkapkan keraguan. Fi'il amr juga ini. Abhim fi'il amr, uskuk juga fi'il amr. Ungkapkan keraguan dengan au juga. Sudah ada berapa ini? 5. Memberikan pilihan, pembolehan, pembagian, ya, penyebutan macam-macam maksudnya. Menyamarkan, mengungkapkan keraguan, sudah 5. Tambah satu lagi, wa idrabun biha aidon numi, dan idrob dengannya, yaitu dengan au, aidon juga, numi dinisbatkan, yakni penggunaan au untuk idrob. Idrob apa? Mengalihkan, ya, idrob itu untuk mengalihkan. Idrob untuk mengalihkan, ya. Idrob itu ada 2. Idrob intikali dan idrob ibtali. Intikali itu ya sekadar apa? Pindah pembicaraan saja. Kalau idrob ibtali itu sambil menyanggah yang sebelumnya. Ya. Gantian Iqra ma Ustaz Tolha. Ay tusta'malu au litakhiri nahwu khud min mali dirhaman au dinaron. Diartikan, kita artikan satu-satu biar jelas ya, insyaallah. Maksudnya digunakan ya au untuk sebagai takhir atau pemberian pilihan. Pemberian pilihan. Contohnya khud min mali, ambillah dari hartaku ini, dirhaman au dinaron, dirham atau dinar. Ya, ini suruh milih, tidak boleh ngambil dua-duanya ya. Mungkin kamu ambil dirham, mungkin kamu ambil dinar. Ya kalau gitu orang akan ngambil dinar. Ya maksudnya kalau dinar ya satu saja, dirham mungkin 10 atau 14 itu ya. Nah, itu fungsi pertama au, untuk memberikan pilihan. Terus walil ibahati nahwu jalisil hasanah, jalisil hasan au ibna sirin. Ya. Dan untuk pembolehan, duduklah, bermajlislah bersama Hasan atau bersama Ibnu Sirin. Ya, maksudnya Hasan Al-Basri, ya itu sudah ma'ruf ungkapan dulu. Kamu bermajlislah kepada Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin. Ini untuk pembolehan. Apa bedanya? Nanti akan disebutkan itu ya. Bedanya kalau pembolehan orang itu boleh menggabungkan. Misalnya dikatakan bermajlislah kepada Hasan Al-Basri atau Ibnu Sirin. Boleh nggak kalau dia bermajlis kepada dua-duanya? Boleh, ya, boleh. Tapi kalau dikatakan tazawwaj Hindan au ukhtaha, menikahlah dengan Hindun atau saudarinya, boleh nggak dua-duanya? Tidak boleh, ya, karena masih mahram ini, masih seadanya laki-laki perempuan, tidak boleh, ya. Itu namanya takhyir, ya. Kalau nggak boleh digabungkan namanya takhyir. Kalau boleh digabungkan namanya ibahah. Lanjut Ustaz. Wal farqu bainal ibahati wal takhyiri anal ibahata la tamna'ul jam'a. Wa takhyiru yamna'uhu. Diartikan. Dan perbedaan antara ibahah, pembolehan, dan juga takhyir, memilih, bahwasanya ibahah itu tidak menahan dari penggabungan ya, tidak menghalangi penggabungan. Terus sedangkan takhir memilih salah satu itu mencegah daripada salah satu yang lain. Ya, yamna'uhu yakni mencegah penggabungan, tidak boleh. Seperti tadi, nikahlah Hindun atau saudarinya, ya, kamu nggak boleh dua-duanya, ya. Tapi kalau bermajlislah kepada Al Hasan atau Ibnu Sirin, boleh dua-duanya. Ya. Itu makna yang kedua. Ibahah. Selanjutnya walitaksimi nahwu al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Ya. Dan untuk pengelompokan, contohnya kata itu isim atau fi'il atau huruf. Ya, ini au fungsinya untuk taksim, bukan untuk keraguan loh ya ini ya. Kata itu isim atau fi'il atau huruf, bukan untuk menyatakan keraguan loh itu. Tidak semua atau itu menyatakan apa? Keraguan, enggak ya. Bukan pula untuk pilihan ini ya. Oke, lanjut Ustaz. Wal ibhami ala sami'i nahwu jaa zaitun au amrun. Idza kunta aliman bil ja'i minhuma
wa qasatta ibhamu ala sami'i. Diartikan Ustaz. Dan untuk penyamaran terhadap yang mendengar. Yang mendengar. Contoh, jaa Zaidun au Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Apabila engkau mengetahui orang yang datang daripada keduanya dan engkau telah meniatkan meniatkan untuk menyamarkan terhadap yang mendengar. Ya, paham ya? Kalau mutakalimnya tahu, yang bicara itu tahu siapa yang datang itu, mungkin Zaid, mungkin Amr, tapi dia menyampaikannya seperti itu, telah datang Zaid atau Amr. Nah, kalau mutakalimnya, pembicaranya tahu, berarti itu maksudnya apa? Ibham, untuk menyamarkan kepada ibham ala sami. Terus. Wa minhu qauluhu ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Surat Saba. Dan di antaranya firman Allah tabaraka wa taala bahwasanya dan sesungguhnya kami kami dan sesungguhnya kami atau kalian sungguh-sungguh berada di atas petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Ya, diungkapkan la'ala hudan di atas, ya, di atas petunjuk. Dolal di dalam dolalin mubin, ya, karena petunjuk itu di atas, menjadikan orangnya bisa melihat. Kalau dalam kesesatan di dalam nggak bisa melihat, ya, nggak bisa melihat yang jelas. Ya, ini untuk memberikan ibham kepada pendengar yang notabene waktu itu adalah orang-orang musyrik, ya. Sesungguhnya kami atau kalian yang ada di dalam yang ada di atas petunjuk atau kesesatan yang nyata. Dan yang berikutnya, Ustaz. Walisyaki nahu ja'a Zaidun aw Amrun idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Kemudian untuk keraguan, contohnya adalah telah datang Zaid atau Amr. Apabila engkau merasa ragu-ragu terhadap yang datang dari keduanya. Ya, apakah Zaid atau Amr, dia ragu. Lah datang Zaid atau Amr, ya, gitu ya. Nah, terus wal idrabi ka qauli madza tara fi iyalin qad barimtu bihim lam ukhsi iddatahum illa bi adadin. Lanjut terus. Kanu thamanina aw zadu thamaniyatan laula raja'uka qad qataltu auladi. Ini bait digunakan waktu itu, ya. Digunakan Jarir bin Atiyah berbicara kepada Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik raja. Nah, Jarir ini mau minta bantuan kepada raja itu karena dia keluarganya tanggungannya banyak. Dia sudah merasa enggak mampu. Dia mengatakan, madza tara fi iyalin, apa pendapatmu tentang tanggungan? Iyal secara bahasa itu ya tanggungan. Fa'ilam taf'alu, fa'ilam apa? Dalam surah An-Nisa itu. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, ya. Suruh apa, menikah 2 atau 3, 4. Kalau tidak mampu cukup 1. Dzalika adna alla ta'ulu. Demikian itu supaya kamu tidak banyak tanggungan, ya, menurut tafsiran. Dzalika adna alla ta'ulu. Ia artinya tanggungan, ya. Bagaimana pendapatmu wahai Hisham tentang tanggungan-tanggungan atau keluarga-keluarga? Qad barimtu bihim. Aku telah jemu terhadap mereka, yakni telah susah payah sebab mereka. Lam uksi iddatahum illa biadadin. Aku tidak menghitung jumlah mereka, yakni satu persatu, ndak,
illa biadadin, kecuali dengan bilangan. Jadi tidak hitung sopo satu siapa dua siapa, langsung dihitung berapa. Kanu samanina auzadu samaniyah. Mereka itu jumlahnya 80. Au di sini bimana bal, ini syahidnya ya. Bahkan lebih 8 ya. Au di sini baknya bal ya. Paham ya? Bukan atau ya, tapi bahkan. Mereka itu 80 bahkan lebih 8, zadu ini lebih. Laula roja'uka, kalaulah bukan karena berharap kepadamu, qad qataltu auladi, sungguh aku telah membunuh anak-anakku. Ya maksudnya membunuh itu membiarkan, tidak ngopeni gitu ya. Bukan berarti dibunuh, karena itu tidak dilakukan oleh orang Islam, dilarang. Ai bal zadu, yakni au zadu maksudnya bal zadu, bahkan mereka lebih. Paham ini? Masih huruf athof au ya. Ya, itu tadi maknanya ada berapa? 6 ya. Nanti di murojaah ya, untuk pilihan, untuk pembelian, untuk pembagian ya, dan sebagainya. Kemudian masih tentang au, warubbama aqobatil wawa, dan bisa jadi agobat fi'il madi, taknya tak tanis, fa'ilnya dhamir mustatir, hiya kembali kepada au ya. Dan terkadang atau bisa jadi akobah di sini menggantikan. Au itu menggantikan wawu. Wawu artinya apa? Wa artinya apa? Wa. Ja'a Khalidun wa Zaidun. Wa artinya apa? Dan ya. Terkadang au itu bermakna wawu, menggantikan wawu, yakni maknanya artinya dan. Terkadang idza lam yulfi, apabila lam yulfi dzunutaqi yakni orang yang ngomong, orang yang berbicara. Lam yulfi yakni tidak mendapati. Alfa yulfi mendapati. Wa alfaya sayyidaha ladal bab ya. Alfa yulfi itu mendapati. Apabila orang yang ngomong itu tidak mendapati lila besin, bagi kesamaran, manfada celah pintu masuk. Artinya kalau orang yang ngomong itu tidak mendapati adanya celah untuk disalahfahami, boleh au itu menggantikan wa. Paham ya? Au menggantikan wa. Oke, lanjut Ustaz. Qad tusta'malu. Qad tusta'malu au bimakna al-wawi. Ya, bimakna al-wawi. Inda amni labsi. Kaqaulihi ja'al khilafata au kanat lahu qadiran. Qadar itu takdir ya. Kama ata rabbahu Musa ala qadarin. Ai wa kanat lahu qadaron. Ya. Ja'a di sini bimakna apa ya? Sampai begitu ya. Ini tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Dari penyair ini mengatakan tentang Umar bin Abdul Aziz, ja'al khilafata, dia telah sampai kepada kekhilafahan. Au kanat, au di sini bimakna wa kanat lahu qadaron, dan kekhalifahan itu telah menjadi takdir baginya. Paham? Qadaron bimakna takdir atau ketentuan. Dan kekhilafahan itu telah menjadi takdir, telah menjadi ketentuan baginya. Wa kanat, au kanat maksudnya wa kanat, dan kekhilafan itu baginya suatu ketentuan. Kama ata rabbahu Musa ala qadarin, sebagaimana telah datang kepada Robnya Nabi Musa datang pada Robnya dengan di atas satu ketentuan, artinya pada ketentuan yang telah ditentukan. Wajib ta'ala qadarin ya Musa. Ai wa kanat lahu qadaron, dan kekhalifahan itu sudah menjadi ketentuan baginya. Paham ini ya? Au. Kemudian pembahasan yang lain ini masih tentang au, tetapi bukan au, tapi huruf yang semakna dengan au. Beliau mengatakan, yakni Ibnu Malik, wa mislu au fil qasdi imma asaniyah, dan seperti au
di dalam maksudnya adalah huruf imma yang kedua. Huruf imma yang kedua. Imma ya, bukan amma ya, imma. Fi nahwi pada semisal imma dzi wa imma naiyah. Mungkin ini atau yang jauh. Naiyah artinya yang jauh. Dzi isim isyarah untuk muannas ya, dekat. Dzi kan dzi kan dekat. Hadhihi ya. Mungkin ini atau mungkin yang jauh ya. Naiyah itu yang jauh. Nah, imma yang dimaksud imma yang kedua, paham ya? Bukan imma yang pertama ya. Yang bermakna awal adalah imma yang kedua. Misalnya ini, jaa imma zaidun imma khalidun. Telah datang, bisa jadi Zaid, bisa jadi Khalid ya. Imma yang kedua ini yang bermakna au ya, bermakna au. Misalnya al kalimah imma ismun wa imma fi'lun wa imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun gitu ya. Gantian Iqra Mas Andika, yakni anna imma al masbuqata bimithliha tufidu ma tufiduhu au minal takhriri nahwu khudh min mali imma dirhaman wa imma dinaron. Diartikan yakni bahwasanya imma yang telah didahului dengan semisalnya. Ya, paham Mas ya? Yakni imma yang kedua. Kan imma sudah didahului yang semisal imma, yakni imma. Jadi imma yang kedua. Imma apa yang telah didahului dengan semisalnya memberikan makna apa yang memberikan makna au. Ya, memberikan makna apa yang au itu memberikan makna berupa pilihan. Contoh, ambillah dari hartaku mungkin dinar atau dinar. Dirham atau dinar ya, betul. Wa imma ini tuh memberikan pilihan ya, yang kedua. Ambillah dari hartaku dirham atau dinar. Terus wal ibahati nahu jalis immal hasana wa imma benas wa imma ibna sirina. Dan ibahah pembolehan, contohnya bermajlislah boleh dengan mungkin kepada Al-Hasan dan mungkin kepada Ibnu Sirin. Ya, terus wat taqsimi nahwu al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Dan berupa pembagian, contohnya kalimat itu berupa isim dan berupa fi'il atau fi'il atau huruf. Wal ibhami wasyaki nahwu jaa imma zaidun wa imma amrun, dan berupa penyamaran dan keraguan. Contohnya telah datang mungkin Zaid atau Amr. Ya, paham ya? Ibham atau syak bedanya tadi ya. Ibham kalau mutakalimnya tahu siapa yang datang, Zaid atau Amr, tapi dia mengungkapkan itu untuk ibham. Untuk syak, kalau mutakalimnya yang berbicara enggak tahu secara pasti, dia masih ragu yang datang mungkin Zaid atau Amr. Terus walaisat imma hadhil atifatan. Ya. Khilafan li ba'dihim. Wa dzalika lidukhulil wawi 'alaiha wa harful 'atfi la yadkhulu 'ala harfil 'atfi. Ya. Dan bukanlah imma ini huruf ataf. Ya, bukanlah imma ini adalah penghubung. Dan dia tidak termasuk huruf ataf. Ya. Berbeda dengan sebagian mereka. Yakni yang menganggap imma di sini huruf ataf. Tapi Ibnu Aqil mengatakan tidak. Dan yang demikian karena masuknya huruf wawu atasnya. Ya, kenapa bukan huruf ataf? Alasannya karena bisa didahului huruf wawu. Wa imma itu ya. Terus dan huruf ataf tidak bisa masuk pada huruf ataf yang lain. Ya. Kalau huruf ataf misalnya masuk kepada huruf yang ataf seandainya ada, seperti kasus walakin ya,
Lakin itu sebenarnya huruf athof, tapi ketika dimasuki wa, nanti huruf athofnya yang wa, lakinnya sudah tidak jadi huruf athof ya. Insyaallah ini akan datang tentang lakin. Selesai dari huruf athof yang kelompok pertama, yaitu yang menggabungkan, menyertakan ma'tuf kepada ma'tuf alaih secara mutlak ya, secara lafadz maupun secara makna. Paham ya? Masih ingat ya? Secara lafadz dan secara makna. Sekarang yang menggabungkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih secara lafadz saja atau secara i'rab saja, bukan secara makna. Ada berapa hurufnya? 3 ya. Lakin, bal, dan la ya. Contoh, Ja'a Zaidun wa Khalidun. Ini kelompok yang pertama ya, wa. Dan kelompok yang kedua misalnya Ja'a Zaidun la Khalidun. Ini la. Nah ini wa mengikutkan Khalidun kepada Zaidun dalam 2 hal ya. Dalam i'rabnya Khalidun ikut marfu karena Zaidun apa? Marfu. Yang kedua dari makna yaitu nisbat kedatangan. Khalid ikut datang, ya kan? Nah yang ini hanya mengikutkan secara lafadz saja. Ja'a Zaidun la Khalidun. Khalidun ikut marfu karena Zaid marfu. Sebabnya apa? Karena dihubungkan dengan huruf athof la ya. Tapi secara makna la ini tidak mengikutkan Khalid kepada Zaid. Zaidnya datang, Khalid enggak ya, tidak diikutkan. Paham? Nah, itu dia mengikutkan secara lafadz. 3 ada 3 yaitu apa? La, lakin, dan bal. Kalau ini ada 6 ya, mengikutkan secara mutlak. Wa, fa, summa, hatta, am, au ya, barusan. Ya, baca berikutnya bait 445. Wa auli lakin nafyan au nahyan. Dan sambungkanlah itu ya. Auli itu maksudnya letakkanlah langsung ya. Lakin auli itu ngikuti langsung. Kata lakin nafyan au nahyan, kepada nafi atau nahyi. Jadi syaratnya lakin itu didahului nafi atau nahyi. Nafi misalnya maja'a Zaidun lakin Khalidun, ya kan, nafi ma. Atau nahyi larangan, la tadrib Zaidan lakin Khalidan. Paham? Nah, lakin itu syaratnya itu, sebelumnya ada nafi atau nahyi. Wala dan la, yakni huruf athof la, itu ikutkanlah pada nidaan, nida panggilan ya. Au amron atau perintah, idrib Zaidan la Khalidan misalnya ya. Kan didahului perintah la. Au isbatan atau isbat, yakni yang positif, tala mengikuti ya. Ini ternyata wawu tadi kalimat baru ya. Dan la itu mengikuti seruan, yakni datang setelah seruan atau perintah atau kalam yang positif, penetapan. Ikra Mas Andika. Ai innama yu'tafu bilakin ba'da nafi nahu ma darabtu Zaidan lakin amron. Diartikan dulu. Yakni bahwasanya apa yang sesungguhnya diatofkan dengan kata lakin. Sesungguhnya diatofkan dengan kata lakin setelah nafi. Contohnya, tidaklah aku memukul Zaid, akan tetapi amr. Ya, ini setelah nafi ada ma darabtu. Terus wa ba'dan nahu la tadrib Zaidan lakin amron. Dan setelah nahi, contohnya janganlah engkau memukul Zaid, akan tetapi amr. Yu'tafu bila ba'dan nidai nahu ya Zaidu la amru.
dan diatofkan dengan la setelah huruf nida, contohnya setelah panggilan. Contoh wahai Zaid, bukan Amr. Ya, panggil. Ya Zaidun, ya Zaidu la Amr gitu. Nah, terus wal amri, yakni ba'dan nidai, ba'dal amri, wal amri nahu idrib Zaidan la Amron. Dan perintah, contohnya pukulah Zaid bukan Amr. Wa ba'dal isbati nahu ja'a Zaidun la Amrun. Dan setelah penetapan maksudnya adalah kalam yang positif ya. Contohnya telah datang Zaid bukan Amr. Ya, wala yu'tahu bila ba'dan nafi nahwu ma ja'a Zaidun la Amrun. Dan tidak diatofkan dengan la setelah nafi, contohnya tidak datang Zaid. Tidak diartikan ya, karena contoh yang salah ini, memberi contoh yang hal yang salah. Ini contoh ini tidak benar gitu ya. Tidak diatofkan dengan la setelah nafi ya. Ma ja'a Zaidun la Amrun tidak bisa. Terus wala yu'tafu bilakin bil isbati nahu ja'a Zaidun lakin Amrun. Dan tidak diatofkan dengan lakin di dalam kalam positif ya. Contohnya ja'a Zaidun lakin Amrun. Ya, paham ya? Ada kekhususan itu secara makna. Kemudian tentang huruf atof yang terakhir yaitu huruf bal. Huruf bal. Di bait 555 beliau mengatakan wabal kalakin ba'da mashu baiha. Dan bal itu seperti lakin, kalakin, dan bal seperti lakin. Ba'da mashu baiha, sesudah dua penyertanya. Setelah dua yang disertainya itu. Setelah dua yang disertainya. Apa dua yang disertainya itu? Yani disertai lakin itu ada dua tadi. Yaitu nafi dan nahi. Ka lam akun fi marba'in bal taiha. Taiha maksudnya taihain itu, ada hamzah yang dihapus. Seperti lam akun fi marba'in, aku tidak berada di marba'. Marba' itu adalah tempat liburan musim semi gitu ya. Ya, marba'. Jadi wilayah yang dia itu kalau musim semi itu jadi tempat tujuan. Ya, karena subur, marba'. Robi itu kan musim semi ya. Rabiul awal, Rabiul akhir. Aku tidak berada di marba', tempat liburan musim semi, bal taiha, bahkan di taiha. Taiha itu adalah tanah yang lapang yang bikin orang bingung ya. Tanah luas yang bikin orang bingung. Yatihuna fil ardi ya. Seperti kisah kaumnya Nabi Musa ya, mereka yatihuna fil ard, bingung di bumi itu. Ya. Itu makna bal yang pertama ya, dia seperti lakin. Kemudian bait 556 wankul biha lisani hukmal awwali, dan pindahkanlah dengannya, yaitu dengan kata bal, lisani untuk yang kedua, hukmal awwali, hukum yang pertama atau penisbatan yang pertama, fil khobaril musbati, di dalam khobar yang positif, wal amril jali, dan perintah yang jelas. Jadi yang positif dari yang pertama dinafikan, tetapi dinisbatkan pada yang kedua dengan kata bal. Contoh maqama Khalidun bal Zaidun, tidak berdiri Khalid tetapi Zaid ya.
Yang positif yaitu berdiri dinisbatkan kepada Zaid, ya, qiyam pada Zaid. Yang negatif dinisbatkan yang pertama ini. Yeah. Begitu juga perintah, misalnya la tadrib, misalnya la tadrib Zaidan bal Khalidan. Nah, perintah ini dinafikan dari Zaid, tapi dipindah ke Khalid. Oh, afan itu untuk sama dengan yang lakin ya. Untuk sama dengan yang lakin. Tapi untuk yang kedua, afan, untuk yang kedua itu kalau untuk idrob ya, afan ya. Yang kedua itu adalah untuk idrob ya. Nah, ini masih sama yang pertama ya. Ini sama dengan lakin, yakni bait yang pertama. Bait yang kedua itu untuk idrob. Misalnya orang mengatakan jaa Zaidun bal Khalidun. Nah, artinya dia merevisi ungkapannya. Misalnya jaa Zaidun. Pertama kali dia mengira yang datang itu Zaid, setelah itu dia tahu yang datang Khalid, dia mengatakan bal Khalidun. Nah, afan ini maksudnya ya. Begitu juga kalau perintah positif, idrib Zaidan. Kemudian setelah itu dia mengganti perintahnya, pukulnya tetap sama tapi Zaidannya yang diganti, idrib Zaidan bal Khalidan misalnya gitu ya. Nah, idrob. Afan ini untuk bait yang kedua. Kalau tadi ini untuk bait yang pertama. Bait yang kedua ini dipindah dari yang pertama ke yang kedua ya. Di bait 556, wankul biha lisani hukmal awal. Pindahkanlah untuk yang kedua hukum yang pertama biha, yakni dengan bal ini. Khobar yang positif maupun perintah yang jelas. Ya, itu maksudnya. Mas Jaki, mau baca? Yuk tofu bibal. Yuk tofu bibal finnafi wal nahi fatakunu kalakin fi annaha tuqarriru hukma ma qablaha watus bitu naqidahu lima ba'daha. Nahwu ma qama zaidun bal amrun wala tadrib zaidan bal amron. Faqarrarat an-nafya wan nahya as-sabiqaini wa asbatat al-qiyama li amrin wal amro bidor bihi. Ya, ini yang sama dengan makna lakin ya. Wa yu'tafu biha fi diartikan dulu Mas. Diatofkan dengan bal pada nafi dan nahi. Ya, nahi. Negatif dan larangan. Maka menjadi seperti lakin. Ya, yakni bal itu seperti lakin. Ini yang awal bait yang 555 ya. Di dalam bahwasanya ia menetapkan hukum apa yang sebelumnya. Ya. Dan menetapkan lawannya, kebalikannya kepada apa yang setelahnya. Ya, setelahnya sebelumnya ini setelah kata bal. Contoh ini. Ya.
Setelahnya lanjut Mas. Contoh ma koma zaidun bal amrun ya, wala tidak berdiri Zaid bahkan Amr ya, tetapi Amr misalnya ya, ma koma zaidun bal amrun. Nah ini maksudnya ma qoblaha itu sebelum bal, yaitu Zaid. Setelahnya ini setelah bal, Amr ya. Dia bal ini menetapkan hukum kepada Zaid. Apa hukumnya? Hukum maksudnya penisbatan ya, ketentuan, yaitu apa? Tidak berdiri, adamul qiyam. Siapa yang enggak berdiri? Zaid. Kemudian dia menetapkan sebaliknya kepada yang setelahnya. Sebaliknya tidak berdiri apa? Berdiri kepada Amr ya, itu maksudnya. Bal ini adalah menetapkan hukum ini kepada yang sebelum bal dan menetapkan sebaliknya kepada yang setelah bal. Ya, itu maksudnya ya. Ba'daha qablaha. Ya, terus dan jangan kau pukul. Dan jangan kau pukul Zaid. Kan tetapi Amr. Ya. Maka ditetapkan maka ia menetapkan nafi dan nahyi yang sebelumnya. Ya, yakni dia menyatakan dua yang sebelum, yaitu nafi dan nahi itu ditetapkan untuk yang sebelum bal. Terus dan menetapkan yakni menetapkan penisbatan berdirinya kepada Amr dan perintah untuk memukulnya. Yakni untuk memukul Amr. La tadrib Zaidan bal amron ya. Jadi menetapkan perintah untuk memukul Amr. Terus wa yu'tafu biha fil khabari al musbati wal amri fatufidu al idraba maf'ul anil awwali wa batangkulul hukma ila tsani hatta yasiru al awwalu ka'annahu maskutul anhu nahwu qama zaitun bal amrun wadrib zaidan bal amrun. Dan diatofkan dengannya pada khobar yang positif. Ya, diatofkan dengannya, yakni dengan kata bal itu khobar yang positif. Kalau tadi kan negatif, makoma. Terus dan amr dan perintah. Dan maka memberi faidah pengalihan dari yang pertama. Dan memindahkan hukum kepada yang kedua. Ya, hukum yakni ketentuan. Ya. Sehingga jadilah yang pertama seperti seakan-akan dia tidak dibicarakan. Ya, maskutun anhu tidak dibicarakan. Artinya ditinggalkan hukumnya ya. Contoh telah berdiri Zaid akan tetap bahkan Amr dan pukulah Zaid bahkan Amr. Ya. Jadi idrob mana ada? Ini ya. Ja'a Zaidun bal Khalidun. Nah, kalimat ini bal ini memberikan faedah, dia memindah hukum kedatangan itu yang tadinya dinisbatkan kepada Zaid, sekarang dipindah, enggak lagi dinisbatkan kepada Zaid, tapi dinisbatkan kepada Khalid. Sehingga seakan-akan yang pertama ini seakan-akan enggak dibicarakan. Zaid ini enggak dibahas, apakah dia berdiri atau duduk, datang atau tidak datang enggak dibahas. Kenapa? Karena tidak membicarakan Zaid. Sekarang beralih ke membicarakan Khalid. Jadi seakan-akan enggak dibahas, paham ya? Maka di situ disebutkan apa? Hatta yasirul awwalu ka'annahu maskutun anhu. Sehingga jadilah yang pertama seakan-akan dia tidak diomongkan.
telah datang Zaid, bahkan Khalid ya. Zaid gimana ya, enggak kita bicarakan, sudah wis diabaikan dulu. Idrib Zaidan bal Khalidan ya. Pukullah Zaid Khalid gitu ya. Ini Zaidnya sudah lagi enggak dibicarakan. Paham ya? Nah, itu huruf ataf kelompok yang kedua ya, yaitu mengatofkan lafadznya saja bukan maknanya, yaitu bal, la dan lakin. Nih, berikutnya adalah atof domir. Kita baca ya supaya lengkap sing maca. Bait 557. Wa in ala domiri raf'in muttasil atofta, dan jika kepada domir rofa mutasil kamu mengatofkan, fafsil bid domiril munfasil, maka berilah pemisah dengan domir munfasil. Berilah pemisah dengan domir munfasil. Misalnya Situ wa Khalidun. Jitu artinya apa? Aku datang. Nah, ini kita mau mengatofkan Khalid kepada saya, dia ikut datang, maka harus dikasih pemisah di sini. Mungkin dengan domir munfasil, yaitu jitu ana wa Khalidun, gitu ya. Kalau atofnya kepada domir rofa yang mutasil, syaratnya itu. Wa in ala domiri rof'in mutasil atofta, jika kepada domir rofa mutasil kamu mengatofkan, fafsil bid domiril munfasil, maka berilah pemisah dengan domir munfasil. Au fasilin ma, atau suatu pemisah apapun. Fasilin ma ya, ma ini nakiroh, atau pemisah apapun, pokoknya harus ada pemisah itu. Wa bila faslin yarid fin natmi fasyian ya. Dan bila faslin tanpa pemisah atau tanpa pemisah, yarid terdapat fin natmi fasyian di dalam nadhom ya, di dalam bait. Fasyian banyak ya, secara banyak. Wa dha'fahu i'taqid, dan lemahnya itu yakinilah atau anggaplah. Artinya apa? Kalau di dalam bait-bait syair ada atof kepada domir rofa mutasil, tidak ada pemisah, maka tetap itu apa? Tarkib yang lemah, gitu ya. Tarkib yang lemah tidak bisa dikiaskan, tidak bisa lagi diterapkan kepada prosa. Nggih, Krok Mas Aris ya. Idza atafta ala dhamirir raf'il muttasili wajaba an tafsila. Dhamiri raf'il muttasili ya, betul. Wajaba an tafsila bainahu wa baina ma atafta alaihi bi syai'in. Yeah. Apabila engkau mengatafkan kepada dhamir rafa muttasil, wajib engkau untuk memisahkan diantaranya dan diantara apa yang engkau atafkan kepadanya dengan sesuatu. Ya. Wa yaqa'ul faslu katsiran bidhamiril munfasili. Nahwu qaulihi ta'ala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ya. 6 diartikan. Dan terletak dan terjadi, banyak terjadi pemisah itu, dan banyak terjadi pemisah itu dengan dhamir munfasil ya, yang banyak dengan dhamir munfasil. Contoh firman Allah Ta'ala ya, sungguh kalian dan ayah-ayah kalian di dalam kesesatan yang nyata ya. Di sini kuntum itu ma'tuf alaih, tumnya, aba'ukum ma'tufnya dipisahkan dengan kata antum ya. Laqad kuntum antum, dikasih antum untuk memisahkan antara tum dan aba'u. Wa qaulihi wa aba'ukum fa qauluhu
Abaukum ma'tufun 'ala dhamiri fi kuntum. Waqad fusila bi antum. Nggih. Diartikan. Maka firman-Nya wa abaukum ma'tuf kepada dhamir dalam pada kata kuntum dan telah terpisah dengan antum. Dan telah dipisahkan dengan kata antum. Wa waroda aidan al-faslu bi ghairi dhamiri. Wa ilaihi asyara bi qawlihi au fasilin ma. Ya. Dan terdapat juga pemisah tanpa dhamir, dengan selain dhamir. Dan kepadanya beliau mengisyaratkan dengan ucapannya atau dengan pemisah apapun. Wadhalika kal maf'uli bi nahwu akramtuka wa zaitun. Dan seperti dan demikian seperti maf'ul bih. Contoh, aku memuliakanmu dan Zaid. Dan Zaid maksudnya dan Zaid juga memuliakanmu ya. Ya kan? Zaid atau kepada tu. Aku telah memuliakanmu dan begitu pula Zaid, yakni telah memuliakanmu. Terus wa minhu qauluhu ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Suratul Ra'd al-ayatu salisah wa isrin. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, surga Aden mereka memasukinya dan orang yang beramal soleh. Faman ma'tufun alal wawi fi yadkhuluna naha wa sahadzalika lil fasli bil maf'uli bihi wa huwal ha'u min yadkhulunaha. Diartikan maka man ma'tuf kepada wawu pada kalimat dalam kalimat yadkhulunaha. Paham ya Mas ya? Yadkhulunaha dhamirnya kan wawu, fa'ilnya kan dhamir wawu itu marfu secara mahal tentu ya, karena dhamir termasuk isim mabni. Man diatafkan kepada wawu. Dan boleh hal itu untuk memisah karena pemisah dengan maf'ul bih. Ya, karena adanya pemisah yaitu dengan maf'ul bih yaitu ha dari kata yadkhulunaha. Wa misluhul al-faslu bila. Wa misluhu al-faslu bila nafiyati sifat untuk la ya, dengan la nafiyah. Bila nafiyah. Ka qaulihi ta'ala ma asyrokna wala abauna. Suratul An'am ayatu saminah wa arba'in ba'dal miyah. Fi abauna ma'tufun ala na. Fa abauna ma'tufun ala na. Wa jaza dzalikal faslu bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi bila. Wa jaza dzalika lil fasli itu ya, afan lil fasli saja. Lil fasli, alifnya ganti lam. Wa jaza dzalika lil fasli. Jaza dzalika lil fasli bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi bila. Maka abauna ma'tuf kepada na, dan boleh hal itu belum diartikan, sebelumnya belum Mas. Diartikan ya enggak apa-apa. Dan semisalnya juga adalah pemisah dengan la nahiyah. Nafiyah ya. Seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah kami mensekutukan dan tidak pula bapak-bapak kami. Maka kata abauna ma'tuf kepada na, dan boleh hal itu untuk memisah karena pemisah antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dengan la, yakni dengan adanya la ya. Terus Mas, wadhamirul marfu'ul mustatiru fi dzalika kal muttasili nahwu idrib anta wa zaitun. Wa minhu qauluhu ta'ala
Uskun anta wa zaujukal jannata. Suratul Al-Baqarah ayatul khamisah wa salasin. Fazaijuka zaujuka ma'tufun ala dhamiril mustatiri fi uskun. Wa sahha dzalikal lil fasli bid dhamiril munfasili wa huwa anta. Dan dhamir marfu mustatir dalam hal itu seperti mutasil. Contoh, apa maksudnya? Ya, ini kalau kamu mengatofkan kepada domir yang marfu walaupun domirnya itu mustatir nggak nampak, itu hukumnya sama dengan kalau domir yang ini nampak, ya. Misalnya itu tadi, ya, lanjut. Contoh, idrib anta wa zaidun, pukullah kamu dan Zaid. Idrib itu fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir, ya. Takdirnya anta. Mau digabungkan dengan Zaid, kamu suruh mukul, Zaid juga disuruh memukul. Idrib anta wa Zaid, ya. Anta ini pemisah, paham ya? Zaid diatofkan kepada apa? Diatofkan kepada domir mustatir, ya. Domir mustatir adalah domir pada kata idrib. Nah, terus dan diantaranya firman Allah Ta'ala, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ya, uskun, tinggallah kamu, ini sudah mengandung kata kamu. Anta di sini sebagai pemisah antara domir mustatir dan maktufnya. Maka kata zaujuka maktuf kepada domir mustatir dalam kata uskun. Ya. Dan boleh hal itu karena memisah dengan domir munfasil, yaitu anta. Ya, karena adanya pemisah dengan domir munfasil yaitu anta. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, ya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.